Salam, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang di Rumah Doa Channel, tempat di mana kita bersama-sama bertumbuh dalam iman, merenungkan firman Tuhan, dan mengalami hadirat-Nya. Jika ini pertama kalinya Anda bergabung, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar Anda tidak ketinggalan renungan-renungan yang memberkati hidup kita. Setiap orang menginginkan mujizat, namun tidak ada yang ingin berada dalam krisis yang membutuhkan mujizat. Satu-satunya alasan kita benar-benar membutuhkan mujizat adalah karena kita menghadapi masalah, dan semakin besar masalahnya, semakin besar mujizat yang kita perlukan. Kita menyukai mujizat, tetapi tidak suka dengan masalah yang menyertainya. Namun, cepat atau lambat, hal itu akan terjadi dalam hidup kita. Akan ada saatnya telepon berdering, dan kehidupan kita yang tenang dan teratur tiba-tiba berubah menjadi badai besar. Cepat atau lambat, kita akan menghadapi krisis di luar kendali kita. Tetapi Tuhan kita adalah Tuhan yang ingin melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Ada saat-saat dalam hidup ketika kita menghadapi sesuatu yang tampaknya tidak memiliki jalan keluar. Kita mencoba menghitung segalanya di dalam pikiran kita. Tetapi tetap saja kita tidak menemukan solusi. Mungkin kita sedang berada dalam pekerjaan yang sulit dan kita tahu Tuhan ingin memberkati kita. Namun, kita melihat situasi kita dan berpikir, Tuhan tidak bisa bekerja di sini. Bosku tidak menyukaiku. Aku tidak bisa akur dengan rekan kerja. Lingkungan kerjaku penuh dengan batasan. Tidak mungkin Tuhan bisa mengubah keadaan ini. Atau mungkin kita berpikir, pernikahanku sudah terlalu hancur. Bertahun-tahun sudah berlalu, dan semuanya terus berjalan ke arah yang salah. Aku tidak tahu apakah Tuhan masih bisa mengubah pernikahanku. Atau mungkin kita berkata, Pastor, aku telah menderita sakit begitu lama, dan diagnosisnya tidak bisa disembuhkan. Tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Aku bahkan tidak yakin apakah Tuhan bisa menyembuhkan. Ketika kita mulai berpikir seperti itu, kita secara tidak sadar mulai menyingkirkan diri kita dari rencana terbaik Tuhan. Kita mulai meragukan apakah Tuhan masih melakukan perkara yang mustahil. Namun, kita lupa bahwa dulu Tuhan pernah melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Coba ingat kembali. Adakah saat dalam hidup kita di mana Tuhan melakukan mujizat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia, saat di mana tiba-tiba ada terobosan ketika sepertinya tidak ada jalan keluar? Banyak orang percaya kepada Alkitab dan mujizat-mujizat yang tertulis di dalamnya, tetapi mereka tidak percaya bahwa Tuhan bisa melakukan hal yang sama untuk mereka sekarang. Namun, itulah yang disebut iman percaya, bahwa Tuhan bisa melakukannya untuk kita, dan melakukannya sekarang juga. Kita hidup di dunia yang selalu berkata bahwa kita tidak bisa. Bahkan di dalam gereja sekalipun, ada orang-orang yang meragukan kuasa Roh Kudus. Seringkali kita membaca Alkitab dan berpikir, itu hanya terjadi di masa lalu. Tetapi, tidak. Itu bukan hanya tentang masa lalu. Itu tentang Tuhan yang tetap sama dari awal hingga akhir. Orang-orang yang mengikuti Tuhan dalam Alkitab dipenuhi dengan keberanian. Mereka memiliki keyakinan yang teguh bahwa Tuhan pasti menolong mereka. Ketika kita masih anak-anak, kita memiliki iman yang sederhana kita. Percaya bahwa Tuhan bisa melakukan segala sesuatu. Namun, saat kita tumbuh dewasa, mengapa kita kehilangan iman itu? Tuhan justru bekerja dengan cara yang luar biasa ketika situasi tampaknya mustahil. Ketika bangsa Israel terjebak di antara gunung-gunung, Laut Merah, dan pasukan Mesir, mereka berpikir,
bahwa tidak ada jalan keluar. Namun, Tuhan membuka laut bagi mereka. Ketika semua tampak mustahil, Tuhan bisa menghancurkan gunung atau membelah laut. Dia pasti memiliki cara. Kita hanya perlu percaya bahwa tidak peduli seberapa mustahil kelihatannya, Tuhan masih bisa melakukannya. Mungkin kita menghadapi kesulitan keuangan dan tidak tahu bagaimana Tuhan akan menolong kita. Tetapi inilah yang kita tahu. Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya. Dalam Kristus Yesus. Filipi, jam 4:19, kita tidak menyembah Tuhan yang hanya melakukan hal-hal biasa. Kita menyembah Tuhan yang melakukan mujizat. Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang penuh kuasa. Di awal penciptaan, Dia menghembuskan nafasnya ke dalam segumpal debu, dan Adam menjadi makhluk hidup. Itu adalah mujizat. Dia memisahkan siang dan malam. Dia menggantungkan bintang-bintang di langit sebagai pengingat bahwa Dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa. Dia menyalakan matahari dan meletakkannya di angkasa sebagai nyala abadinya. Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh mukjizat. Dia adalah Tuhan yang penuh kasih karunia dan kemuliaan. Dia adalah Tuhan yang penuh kuasa dan kesabaran. Musa membelah Laut Merah, dan lebih dari 2 juta orang Israel berjalan di tanah kering. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, orang tuli, dan orang buta. Semua itu adalah kuasa mujizat. Yesus tidak hanya sesekali melakukan mujizat, Dia melakukannya setiap hari. Dan roh yang sama itu ada di dalam kita. Namun, sangat jarang ada orang, bahkan di dalam gereja, yang mengingatkan kita betapa besarnya kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Kita semakin menjadi takut dan ragu. Padahal, Tuhan tidak pernah senang dengan kepengecutan. Dia tidak senang ketika kita tidak percaya bahwa Dia bisa melakukan segala sesuatu. Apakah kita telah kehilangan kekaguman kita terhadap Tuhan? Apakah kita masih melihat kuasa dan kemegahan-Nya? Atau kita sudah terlalu terbiasa hingga kita buta terhadap kehadiran-Nya? Pernahkah kita memperhatikan matahari terbit atau terbenam, bola api yang bercahaya di cakrawala? Itu adalah mujizat yang tidak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Mengapa kita perlu menyadari hal ini? Karena sejak penciptaan dunia, kemuliaan Tuhan bersinar sebagai pengingat bagi seluruh bangsa di bumi bahwa Dialah Tuhan yang penuh mujizat. Kadang-kadang kita terlalu sibuk mencoba membantu Tuhan, padahal yang perlu kita lakukan hanyalah mundur selangkah dan membiarkan Tuhan bekerja. Saat segalanya tampak mustahil, percayalah Dia akan membuka jalan. Dia akan menunjukkan kemuliaan-Nya, sehingga bertahun-tahun kemudian kita bisa berkata, itu adalah Tuhan, bukan usaha kita. Banyak orang berpikir bahwa mudah bagi Tuhan untuk menyembuhkan flu, tetapi Dia tidak bisa menyembuhkan kanker. Namun, kanker bukanlah tantangan bagi Tuhan. Ketika kita memiliki iman, bahkan gunung pun bisa dipindahkan. Tuhan hanya menunggu kita untuk berhenti ragu dan mulai percaya. Jangan menerima kompromi dalam hidup kita. Jangan menerima keadaan yang lebih rendah dari yang Tuhan janjikan. Kita mungkin jatuh dan mengalami kegagalan, tetapi jangan biarkan hal itu merampas iman dan keberanian kita. Tuhan masih Tuhan, bukan hanya ketika kita masih anak-anak, tetapi juga saat kita berusia 40, 80, atau bahkan 100 tahun. Seiring bertambahnya pengetahuan kita, seharusnya iman dan keberanian kita juga bertumbuh, bukan sebaliknya. Bapa kita di surga masihlah Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan segala penyakit. Yesus Kristus masihlah Sang Tabib Agung. Dia masihlah Sang Pemenang atas maut, neraka, dan kubur.
Firman Tuhan adalah pedang bermata dua, roti kehidupan, dan air hidup. Firman ini, ketika diucapkan dalam urapan Roh Kudus, memiliki kuasa untuk memindahkan gunung dan menaklukkan penyakit. Kita adalah seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan. Kita bisa melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Kita bisa memiliki apa yang firman Tuhan janjikan. Tidak ada yang mustahil bagi kita jika kita melangkah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata, "Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya." Yohanes 14:14. Hari ini, aku berdoa agar Tuhan memberikan mujizat yang akan mengubah hidupmu selamanya. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati yang penuh syukur. Kami percaya bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kuasa, dan Tuhan yang melakukan mujizat. Tidak ada yang mustahil bagimu. Dan hari ini, kami memilih untuk percaya kepadamu dengan sepenuh hati. Tuhan, kami menyerahkan setiap pergumulan, setiap tantangan, dan setiap keadaan yang tampaknya mustahil ke dalam tangan-Mu. Kami tahu bahwa Engkau bekerja di atas segala keterbatasan kami, dan Engkau sanggup membuka jalan di mana tidak ada jalan. Bapa, kami berdoa agar Engkau membangkitkan kembali iman kami. Tolong kami untuk tidak ragu atau takut, tetapi memiliki keberanian untuk percaya bahwa Engkau masih bekerja dengan cara yang ajaib dalam hidup kami. Bukakan mata kami untuk melihat kebesaran dan kemuliaan-Mu di setiap aspek kehidupan kami. Tuhan, bagi mereka yang sedang sakit, kami berdoa untuk kesembuhan. Bagi mereka yang mengalami kesulitan keuangan, kami berdoa untuk terobosan. Bagi mereka yang pernikahannya dalam masalah, kami berdoa untuk pemulihan. Bagi mereka yang merasa putus asa, kami berdoa agar Engkau memberikan pengharapan yang baru. Kami percaya, Tuhan, bahwa Engkau setia dan janji-janji-Mu tidak pernah gagal. Kami memilih untuk hidup dalam iman, berjalan dalam keberanian, dan tetap percaya bahwa Engkau selalu bekerja bagi kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jika renungan ini memberkati Anda, ketik amin di kolom komentar. Jangan lupa bagikan renungan ini agar lebih banyak orang diberkati. Tuhan Yesus memberkati.